I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amelia dengan NIM 210208501012 dari kelas PKK 01 konsentrasi tata busana. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu kami, Dr. Haji Syamsida MPD, dan Ibu dosen mitra kami yaitu Israwati Hamzah SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya Tasya Amelia akan menjelaskan hasil dari analisis kasus profesi kejuruan dengan judul seorang guru honor SD cabuli siswinya di toilet sekolah. Nah, pada awal mula permasalahan dari seorang guru yang mencabuli siswinya di toilet, yaitu awal mulanya pencabulan terjadi saat digelarnya sekolah tatap muka, di mana sekolah tersebut pada awalnya itu cuman mengadakan sekolah secara online, karena pada saat itu terjadi sebuah virus sehingga siswa tidak dapat untuk tatap muka di sekolah. Nah, kejadian tersebut itu terjadi pada Kabupaten Pinrang pada Maret 2020. Nah, di mana pada Maret 2020 itu bisa dibilang corona buruk-buruknya, dan sehingga siswa tersebut tidak dapat bertatap muka. Nah, kejadian tersebut itu kejadian tersebut itu awal mulanya pelaku menarik tangan kanan korban lalu dimasukkan ke dalam celana pelaku. Nah, kemudian pelaku meraba bagian kelamin serta meremas-remas sebuah dada korban lalu menarik korban ke toilet. Nah, pada saat korban mungkin sedang diraba-raba atau diremas-remas oleh guru tersebut, kemudian korban ditarik oleh pelaku ke dalam toilet sehingga terjadilah kasus pelecehan tersebut di dalam toilet sekolah. Nah, untuk kasus yang lebih jelasnya yaitu suatu hari di mana seorang siswanya melihat pelaku menarik tangan kanan korban, lalu tangan kanan korban dimasukkan ke dalam celana pelaku. Kemudian pelaku meraba-raba bagian kelamin serta meremas-remas dada korban. Nah, penjelasan ini dijelaskan oleh seorang siswa yang melihat kejadian tersebut, di mana kejadian tersebut dilakukan di toilet sekolah pada waktu itu. Namun, siswa juga mengatakan pelaku bukan hanya kali itu saja melakukan aksi bajak tersebut, tapi ada beberapa sejumlah siswa lainnya yang juga pernah menjadi korban kelakuan dari bajak seorang guru yang sudah mencabuli siswa tersebut. Nah, seorang guru honorer ini bernama Mulyanto. Dia mengajar di Sekolah SD Dasar Negeri Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian pelaku tersebut atau guru tersebut dilaporkan oleh seorang siswa dan orang tua siswa di Polres Pinrang. Siswa tersebut yang telah dicabuli bernama Ava berusia 11 tahun. Kejadian tersebut terjadi di sekolah SD Negeri Kabupaten Pinrang, tepatnya di toilet sekolah. Pelaku kemudian ditangkap tanpa berlawanan
di rumahnya. Nah, di sini pelaku ditangkap di kediamannya, yaitu di rumahnya tanpa perlawanan atau timbal balik sama sekali. Nah, mungkin di sini pelaku tidak melakukan perlawanan karena pelaku mungkin sudah merasa kelakuan tersebut sudah tidak pantas untuk dimaafkan lagi dan merusak nama seorang guru karena sudah melecehkan siswanya yang masih dini atau yang masih di bawah umur. Nah, dalam membahas kasus pelanggaran kode etik guru, sebagaimana kita ketahui bahwa seorang guru itu memiliki image yang sangat tinggi yang sudah ditanamkan dengan baik dan tidak sepatutnya disalahgunakan dalam kejadian pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Pinrang. Nah, untuk pelecehan tersebut itu kita belajar dari situ bahwa kita sebagai guru itu menjadi orang tua kedua terhadap murid di sekolah, di mana kita menjadi orang tua kedua itu kita memberi atau kita mengajarkan hal-hal yang baik kepada siswa kita, bukan untuk merugikan atau melecehkan, karena kita seorang guru itu adalah seorang pendidik dan bisa dikatakan kita adalah motivasi atau seorang pembimbing dalam mengajar siswa kita di sekolah. Nah, untuk itu kita jangan lagi melanggar pelanggaran yang telah ditetapkan oleh guru atau pihak yang berwajib. Nah, untuk analisis kasus secara etika profesi guru, guru tersebut melanggar kode etik seperti yang pertama itu menindak tegas dan memberikan sanksi berat pada oknum-oknum guru yang melakukan kasus etika profesi guru karena sangat merugikan guru sebagai salah satu profesi yang salah satu tugasnya adalah memberi keteladanan yang baik terhadap peserta didik. Nah, di sini guru harus ditindaklanjuti seperti kejadian sebelumnya. Guru dilaporkan kepada pihak yang berwajib agar guru tidak sewena-wena melakukan hal tersebut lagi kepada mahasiswanya atau siswanya. Karena pelecehan tersebut sangatlah bejat dan sangat tidak bisa dimaafkan karena telah merugikan seorang siswa yang sekolah di sekolah tempat tersebut, dan nama guru pun menjadi tercoreng karena perilaku guru yang tidak sewajarnya. Kedua, tugas yang penting bagi guru dalam melakukan pendekatan kepada peserta didik adalah menjadikan peserta didik mampu mengembangkan keyakinan dan penghargaan terhadap dirinya sendiri, serta mengkaitkan kecintaan terhadap belajar secara berangsur-angsur dalam diri peserta didik. Nah, di sini seharusnya tugas guru itu melakukan pendekatan peserta didik untuk menjadikan peserta didik mampu membangkitkan kecintaannya terhadap belajar, bukan sebaliknya. Makanya guru diwajibkan melakukan pendekatan kepada peserta didik agar siswa tetap membangkitkan kecintaannya terhadap belajar secara berangsur-angsur dalam diri peserta didik. Nah, mungkin ini yang bisa diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya, bukan untuk guru melecehkan atau memberikan sifat yang tidak sewajarnya kepada muridnya atau siswanya. Selanjutnya yaitu mengaburkan fungsi guru sebagai sosok panutan atau teladan yang baik terhadap anak didik. Nah, di sini guru itu
setelah melakukan kasus dari pelecehan tersebut, guru menjadi tidak menjadi fungsi bagi siswa karena guru telah melakukan pelecehan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang guru kepada mahasiswanya, dan guru yang awalnya menjadi seorang panutan atau teladan yang baik bagi anak didik, malah sebaliknya guru menjadi contoh yang sangat buruk kepada siswanya karena telah melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Nah, mungkin ini beberapa kode etik yang dilanggar oleh guru yang melakukan pelecehan seksual kepada siswanya. Nah, untuk estimasi solusi atau solusi yang diberikan kepada guru agar tidak terjadi lagi selanjutnya pelecehan tersebut, yaitu yang pertama, kita harus tegas menindaklanjuti jikalau ada kasus pelecehan lagi. Misalnya di saat ada kasus pelecehan tersebut, kita harus langsung menindaklanjuti kepada pihak yang berwajib. Contohnya kita melapor polisi, atau bisa jadi kita mengeluarkan guru tersebut ke sekolah yang telah ditempati mengabdi. Yang kedua, lebih teliti dalam mengawasi akan adanya kasus pelecehan. Jadi dari kasus pelecehan ini kita belajar atau kita lebih teliti dalam mengajar. Dari seorang guru itu kita lebih berhati-hati untuk menahan hawa nafsu kita kepada siswa kita, karena telah kita ketahui bahwa seorang guru itu adalah orang tua yang sudah menjadi pedoman untuk siswanya, karena orang tua itu sudah menjadi motivasi kepada siswanya, karena kita sebagai orang tua mengajarkan hal-hal yang baik kepada siswa. Terus yang ketiga, meningkatkan kualitas seorang guru. Nah, kita sebagai seorang guru harus meningkatkan kualitas kita. Jangan dari kejadian tersebut siswa kita sudah menyepelekan kita karena menganggap semua guru itu menganggap semua guru itu bajat dan selalu melakukan pelecehan. Contohnya misalnya ada seorang murid yang bilang, jangan sama ibu itu, sama pak guru itu pasti anuki. Nah, dari situ kita sebagai seorang guru harus meningkatkan kualitas kita. Terus yang keempat yaitu menyediakan pusat konseling. Nah, pusat konseling itu adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang di mana konselor hubungan itu dengan kemampuan khusus yang dimiliki oleh siswanya. Nah, contohnya itu dalam psikologi, konseling adalah salah satu layanan yang berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu di mana misalnya seorang siswa ini telah dicabuli oleh guru tersebut, mahasiswanya menjadi kesehatan mahasiswanya itu menjadi terganggu kesehatan mentalnya karena kejadian tersebut. Makanya siswa dan guru pun juga memerlukan konseling. Nah, orang yang memberikan konseling itu adalah konsior. Nah, konsior itu adalah menerima konseling disebut adalah klien. Jadi konsior itu misalnya seperti guru, dan kita sebagai klien atau siswa itu kita melakukan konseling terhadap psikolog yang disebut dengan konselor. Selanjutnya
membekali diri dengan pendidikan seksual. Nah, di sini yang dimaksud dari membekali diri dari pendidikan seksual yaitu pada remaja atau siswa, yaitu supaya mencegah mereka dari pengaruh bebas, mencegah hubungan seks di luar nikah hingga mengenal beberapa penyakit atau akibat yang disebabkan oleh pelecehan seksual secara dini yang dilakukan oleh seorang guru tersebut. Nah, di sini beberapa poin penting yang perlu disampaikan kepada pendidik agar tidak terjadi lagi yang namanya pelecehan seksual, yaitu poin pertama yaitu bagian tubuh yang fungsinya atau yang berfungsi kita harus menjaga tubuh kita dari siapapun itu. Nah, yang kedua itu pubertas yang akan dialami. Jadi pubertas yang akan dialami itu kita harus menjaga puber kita agar terhindar dari yang namanya seks seksual dini, agar tidak terjadi apa-apapun itu. Terus yang ketiga, kekerasan dan pelecehan seksual. Jadi ini beberapa poin penting yang perlu diberikan kepada anak dalam mendidik dari pendidikan seksual. Baik, mungkin ini hasil presentasi dari analisis kasus profesi kejuruan saya yang berjudul Guru Honor SD cabul siswanya di toilet sekolah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Tasya Amelia dari kelas 01 mengucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.